Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman, hari ini tuh bisa share lagi kegiatan sehari-hari saya di rumah. Walaupun vlog saya itu sederhana, seorang ibu rumah tangga ya teman-teman, tapi mudah-mudahan menghibur untuk teman-teman semuanya. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut ke cerita videonya, saya mau tanya gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga pada sehat, selalu bahagia, dan yang pastinya selalu dimudahkan segala urusan dan juga rezekinya ya teman-teman. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, ini tuh saya mau beres-beres kamar seperti biasa. Kalau si kakak dan si ade sudah berangkat ke sekolah, yang pastinya saya itu gercep untuk beres-beres di rumah. Jadi waktu itu jangan dibuang sia-sia ya teman-teman, dan nantinya itu bisa istirahat gitu kalau sudah selesai. Beginilah kamar sederhana saya ya teman-teman, gak ada apa-apanya walaupun sederhana, tapi ini tuh nyaman untuk istirahat, melepas penat semalaman ya. Jadi setelah istirahat kita itu kan benar-benar harus istirahat full gitu, dan walaupun kamar tidurnya itu sederhana tapi itu nyaman banget bagi saya. Jadi yang terpenting bersih, yang terpenting rapi gitu kan. Jadi kalau rapi sama bersih mah di tempat ini juga enak ya teman-teman. Nah dilanjut untuk bersih-bersih atau beres-beres kamar anak-anak ya teman-teman, karena masih berantakan juga. Si kakak belum sempat ngeberesin karena saya kan pertama bangun tuh 3:30 langsung masak air. Dan nantinya itu sambil setelah tunai kewajiban saya goreng nasi. Pas udah jam 5 saya itu baru deh bangunin anak-anak untuk sholat subuh, dan nantinya itu mandi dan juga sarapan ya teman-teman. Dan si kakak sama si ade itu berangkatnya pagi-pagi banget ya teman-teman, sekitaran jam 6. Jadi saya itu harus benar-benar gercep setiap paginya. Kalau telat sedikit saja, misalkan bangun jam 5 ya teman-teman, itu benar-benar kerepotan banget karena belum masak air. Kan kompor saya cuma 1 tungku ya, jadi masak air pun cukup lama. Belum bikin nasi goreng atau telur dadar, dan nantinya itu anak-anak benar-benar kesiangan. Jadi saya itu kalau bangun benar-benar harus agak malam ya teman-teman. Jadi nantinya itu nyalsek gitu, santai waktunya dan bisa beraktivitas dengan sempurna lah pokoknya ya. Dan anak pun maksud saya dan si kakak dan si ade juga pun gak terlalu terburu-buru gitu, jadi waktunya itu agak lama. Setelah beres-beres kamar, saya mau beresin ruang tamu dulu ya teman-teman. Ini tuh benar-benar berantakan, ada piring-piring bekas sarapan, sarung-sarung bekas sholat, pokoknya benar-benar berantakan banget. Tapi nggak apa-apa, walaupun berantakan saya itu ikhlas, saya juga happy ngebersihinnya ya teman-teman. Karena yang terpenting si kakak sama si ade itu bersemangat untuk menuntut ilmu. Nggak apa-apalah ya berantakan sedikit mah, karena setiap harinya pun seperti ini, jadi nggak aneh lagi. Dan tadi yang di kursi pendek itu tuh calon lipatan pakaian ya teman-teman, itu belum dilipat, mumpung sedikit tadinya tuh mau dilipat tapi ternyata nggak keburu, jadi saya simpan dulu aja. Dan untuk sarung-sarungnya pun sudah dilipat, sudah dikembalikan ke tempat sholat ya teman-teman. Dan itu kainnya, bahan kain yang kemarin saya potong, kalau dibuang pun sayang, takutnya nanti butuh, jadi saya simpan aja. Dan untuk selanjutnya saya juga bersihin mejanya ya teman-teman dengan kemoceng, karena wajib banget lah pokoknya saya itu lap-lap semuanya biar bersih, biar rapi, pokoknya biar enak aja ya teman-teman, karena dengan adanya bersih dan juga rapi itu bikin nyaman. Dan setelah semuanya dilap, kursinya juga dikebut-kebut, tapi tidak saya record ya teman-teman, takutnya itu takut terlalu over gitu ya kelihatannya. Dan kursinya itu selalu saya kebut dengan sapu lidi, karena kalau nggak dikebut teh banyak debu ya teman-teman. Apalagi si kakak dan si adek mah suka main teh di atas kursi gitu, jadi kalau nggak disapukan sehari aja itu tuh debuan banget. Apalagi kan kalau makan jajanannya itu kan ada suka ada sisaan jajanannya gitu yang berjatuhan, jadi wajib banget semuanya itu dikepruk-kepruk pokoknya. Nah ini tuh sekalian aja mau ngebersihin lemari yang ada di dekat kursi ya teman-teman. Dan ini tuh
lemari bahan-bahan kerajinan saya ya, dan juga yang pendek mah saya alihkan menjadi rak buku kakak dan si adek ya teman-teman, biar nantinya itu nggak berantakan. Kemarin mah rak buku teh bukan di situ tapi di lemari yang hitam, di lemari TV, tapi karena terlalu banyak buku-bukunya alhasil jadi kelihatannya itu berantakan banget, sudah kacanya pecah, isinya berantakan kan nggak enak dilihat ya. Jadi saya pindahkan aja buku-bukunya itu ke meja yang pendek ini. Selesai ruang tamu dibersihkan, lanjut ke ruang TV, dan sebelum saya angkat karpetnya, ini karpetnya saya sapu-sapu dulu dengan sapu lidi karena biar bersih ya, dan ini saya ambil dulu keluar untuk disimpan dulu ya teman-teman, karena kalau disimpan di rumah teh halangan gitu kan, jadi mau sapu-sapu teh agak kagok gitu. Dan ini saya juga bersihin dulu atau beres-beresin dulu kresek-kresek, gantungan, dan juga ada toples kue ya teman-teman. Dan untuk toples kue mah saya simpan di atas aja, dan nantinya si kakak apa si ade mau cemilan gitu nanti tinggal ngambil ya. Kalau di atas-atas teing teh atau terlalu atas teh takutnya toplesnya pecah ya teman-teman karena jatuh, karena susah diambilnya. Jadi saya simpan aja toplesnya itu di yang ketiga ya teman-teman, karena di situ tuh terjangkau gitu, terjangkau sama si kakak, terjangkau sama si ade gitu kan. Dan lemari buffet ini kelihatannya tuh kayak sudah tua banget, padahal ini tuh baru beberapa tahun ya teman-teman, dikarenakan kacanya pecah gitu ya, jadi kelihatannya itu kayak udah jadul banget, kayak udah lama banget. Kemarin tuh biasa si ayah sama si ade tuh lagi bercanda-bercandaan, alhasil bercandaannya itu berlebihan kali ya teman-teman, dan punggung pak suami itu kena kaca, alhasil ya kacanya pecah dan sampai sekarang belum diganti karena budgetnya juga cukup lumayan juga ya teman-teman. Mungkin karena kalau kaca lemari seperti ini kan cukup tebal, jadi cukup mahal juga. Kalau dibilang kesel ya lumayan kesel juga ya teman-teman, kita itu nyicil-nyicil, nabung-nabung sedikit-sedikit untuk beli perlengkapan rumah, tapi hasil setelah semuanya ada, setelah semuanya beres, malah kacanya pecah. Tapi mau gimana lagi ya, nasi sudah menjadi bubur. Mudah-mudahan kedepannya saya punya rezeki yang banyak dan berlimpah, jadi bisa beli buffet baru ya teman-teman. Mungkin kalau bisa mah ditukar tambah ya, kalau bisa mah gitu kan, tapi gak tahu juga sih. Mudah-mudahan sih pak suami punya kenalan atau teman-temannya yang punya tempat mebel gitu ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Ini ceritanya udah kemana aja ya, mohon maaf, tapi ini tuh hanya sharing-sharing saja, karena kalau dubbing seperti itu lumayan blank juga ya, karena benar-benar kita itu harus memikirkan topik apa dan juga tema apa untuk mengisi video kita sendiri ya teman-teman. Nah dilanjut, ini tuh bersih-bersih buku, dan ini tuh buku-buku bekas yang belum dijual sama sekali, dan entah kenapa tuh tukang loaknya biasanya itu suka ke depan rumah, biasanya itu 2 minggu sekali atau setidaknya itu sebulan sekali, tapi ini tuh kelihatannya tuh udah agak lama tukang loaknya itu nggak lewat-lewat. Kalau nggak dihaja-haja mah ya teman-teman, biasanya itu suka lewat, suka nawarin sama si mamah ya. Tapi ini tuh kalau ditunggu-tunggu mah nggak ada. Tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi cuman ya gitu aja, tumpak-tumpuk gitu, kelihatannya itu agak harerin dan juga agak ribet. Setidaknya kalau bukunya itu udah nggak ada, mungkin lemarinya itu kelihatan lening ya teman-teman, jadi melongpong gitulah pokoknya, jadi bagus gitu ya, rapi. Nah setelah beres-beres rumah, setelah disapukan dan dibersihkan juga, ini langsung aja saya pasangkan lagi karpetnya yang sudah dikebut-kebut dan juga disapukan. Jadi kan kalau bersih mah enakan ya teman-teman, nyaman gitu, mau santai-santai juga. Dan ini tuh langsung aja ke lampunya saya benerin juga ya teman-teman, dan sambil sekalian mau ngambil cucian di belakang, dan langsung aja mau dijemur pakaiannya ya. Dan itu pakaian sekolahnya si kakak dan juga si adik.
Maunya tuh hari ini tuh libur nyuci ya teman-teman, tapi nggak bisa, bener-bener nggak bisa, nggak tega banget lihat cucian numpuk gitu. Apalagi kalau dibiarin tetap kotor, tetap numpuk, nantinya itu makin banyak. Yang pastinya tadinya mau istirahat cuci, diambil lagi, bener-bener nggak bisa ya teman-teman. Tapi walaupun nyucinya itu setiap hari, ya nggak apa-apa lah ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman itu nggak bosan ngelihat saya itu jemur-jemur pakaian terus gitu. Karena kalau nggak di video juga sayang, jadi tambah-tambah durasi aja ya. Karena kalau nge-vlog seperti ini, pekerjaan apapun yang kita lakukan sih seharusnya di video. Tapi nggak semuanya juga ya, karena ada privasinya juga. Tadi saya tuh mau nge-vlog apa gitu ya, mau kegiatan yang aneh-aneh tapi apa gitu saya pikir-pikir gitu dari kemarin ya, beres-beres lagi, nyuci-nyuci lagi, nggak ada kegiatan yang lainnya gitu. Dan untuk geser-geser dapurnya pun belum kesampaian sama sekali karena kaki saya itu agak bengkak sedikit ya teman-teman, jempol kakinya, jadi agak susah untuk napak gitu teman-teman. Ya kalau di video mah kan dicepetin ya, jadi kelihatannya itu sat-set gitu. Tapi yang pastinya nih jempol kakinya belum sembuh bener ya teman-teman. Insya Allah kalau nanti sehat mah saya juga mau geser-geser kalau sudah selesai mah, karena udah agak bosan juga sama situasi dapur yang sekarang ya. Nah tadi teman-teman pas lagi jemur-jemur pakaian, mama tuh ngajakin untuk metik cabe di kebun orang, karena yang punya kebun cabe itu nawarin, katanya pohon cabenya itu mau dicabutin ya teman-teman, dan buah cabenya itu masih banyak banget, jadi sayang banget kalau langsung dibuang. Jadi yang punya kebun nawarin si mama dan juga saya untuk metikin dulu, nantinya itu takutnya butuh atau apa gitu. Ya tentu saja butuh ya teman-teman, daripada beli gitu kan, jadi lumayan juga. Dan itu situasi di kebun orang, maksud saya kebun tetangga ya teman-teman, dan beliau tuh baik banget alhamdulillah. Dan saya, bukan hanya saya sih, saya, mama, dan juga ada tetangga yang benar-benar ngikut ya teman-teman untuk metikin cabenya juga. Dan itu situasi pohon cabenya ya teman-teman benar-benar rindang banget dengan daun-daunnya. Tapi banyak banget, masih banyak buah-buahnya gitu, walaupun udah kecil-kecil gini ya teman-teman. Masya Allah, mohon maaf ya teman-teman, di dubbing barusan itu kedengaran berisik banget karena ada motor lewat. Maklum ya kalau dubbingnya pagi-pagi itu banyak banget orang-orang berlewatan untuk kerja atau beraktivitas di luar. Nah beginilah keadaan buah cabenya ya teman-teman, walaupun kecil-kecil kan tapi bermanfaat, daripada beli juga kan lumayan mahal ya teman-teman. Jadi itu bisa untuk nyambel, bisa untuk ditumis juga. Kalau saya sih lebih suka ditumis ya teman-teman kalau cabai hijau seperti ini. Dan itu hasilnya baru sedikit karena baru metik juga, dan itu para tetangga yang lagi ngambilin ya teman-teman, dan beliau itu ngambil cabainya dari pohon yang sudah dicabut. Kalau saya sih lebih suka dari pohon yang masih berdiri ya teman-teman. Dan suasananya asri banget ya, hijau banget gitu. Tapi ini tuh panasnya bener-bener cetar banget, jadi lumayan panas juga. Nah singkat ceritanya, ini hasil cabenya. Yang di ember tuh hasil si mama, dan untuk di wadah yang biru kecil itu hasil petikan saya. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah lanjut lagi ke dapur sebelum mandi ya teman-teman. Ini tuh saya sudah istirahat juga sebelum mandi siang. Ini saya mau masak dulu karena takutnya si kakak dan juga si ade itu keburu pulang sekolah ya, pas nanti mau makan nggak ada lauknya. Nah itu untuk bumbunya sudah saya tumis juga, dan juga saya sudah masukin tahu yang sudah digoreng dan juga tempenya. Dan untuk bumbu halusnya saya pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga tomat, dan juga sedikit kunyit. Dan saya tambahkan agak sedikit banyak air ya teman-teman, nantinya itu biar agak ada airnya gitu. Dan saya tambahkan kaldu ayam dan juga sedikit gula pasir. Dan kali ini tuh saya nggak tambahin kecap ya teman-teman, karena mau berwarna merah seperti ini. Nah jangan lupa juga diaduk-aduk dan biarkan sampai matang. Dan singkat ceritanya alhamdulillah ini balado tahu dan juga tempenya sudah matang. Langsung aja saya salin di piring ya. Pokoknya tetap disyukuri dengan apa yang kita punya untuk hari ini. Nah
teman-teman, sampai di sini ya perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.